Pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Itu menurut Sunarjo tahun 2000. Lalu menurut Rock CL tahun 2004, nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Nah, di sini ada rute pemberian nutrisi yang baik itu enteral dan parenteral. Yang membedakannya yaitu, jika nutrisi enteral atau enteral nutrition adalah nutrisi yang diberikan pada pasien melalui rute oral. Formula nutrisi diberikan melalui tub ke dalam lambung atau gastric tube, nasogastric tube atau NGT, atau jejunum dapat secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin, gastrostomi dan jejunum percutaneous. Sedangkan rute pemberian nutrisi parenteral yaitu suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Adapun tujuan pemberiannya yaitu tujuan pemberian nutrisi melalui enteral yaitu untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat pada pasien yang belum mampu menelan atau absorpsi fungsi nutrisinya terganggu. Pemberian nutrisi secara enteral juga berperan menunjang pasien sebagai respon selama mengalami keradangan, trauma, proses infeksi pada sakit kritis dalam waktu yang lama. Kemudian tujuan pemberian nutrisi melalui parenteral yaitu untuk menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena karena tidak memungkinkan saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Lalu total parenteral atau nutrition digunakan pada pasien dengan luka bakar yang berat, pankreatitis, inflammatory bowel syndrome, cardiac disease, pembedahan, dan kanker. Lalu tujuannya juga untuk mencegah lemak subkutan dan otot digunakan oleh tubuh untuk melakukan katabolisme energi, lalu untuk mempertahankan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya ada indikasi. Terdapat indikasi dalam melakukan pemberian nutrisi melalui enteral maupun parenteral. Indikasi pemberian nutrisi melalui enteral yaitu adalah asupan oral tidak adekuat, gangguan ingesti nutrien, kegagalan absorpsi, digesti, dan metabolisme, wasting yang berat atau pertumbuhan terhambat. Sedangkan indikasi pemberian nutrisi melalui parenteral, yaitu fungsi saluran cerna yang terganggu sehingga tidak dapat digunakan, lalu dalam kondisi malnutrisi atau dengan prognosis malnutrisi. Lalu ada metode pemberian nutrisi secara parenteral. Yang pertama, nutrisi parenteral parsial, pemberian sebagian kebutuhan nutrisi melalui intravena. Sebagian kebutuhan nutrisi harian pasien masih dapat dipenuhi melalui enteral. Cairan yang biasanya digunakan dalam bentuk dextrosa atau cairan asam amino. Lalu yang kedua ada metode nutrisi parenteral total. Pemberian nutrisi melalui jalur intravena ketika kebutuhan nutrisi sepenuhnya harus dipenuhi melalui cairan infus. Cairan yang dapat digunakan adalah cairan yang mengandung karbohidrat seperti triofusin E1000, cairan yang mengandung asam amino seperti pan-amin G, dan cairan yang mengandung lemak seperti intralipid. Lalu lokasi pemberian nutrisi secara parenteral melalui vena sentral dapat melalui vena antikubital pada vena basilica cephalica, vena subclavia, vena jugularis interna dan externa, dan vena femoralis. Lalu untuk yang pemberian nutrisi melalui internal ada formulanya. Makanan internal sebaiknya mempunyai komposisi yang seimbang. Baik itu protein dari sumber karbohidrat berkisar 60-70%, bisa merupakan disakarida maupun monosakarida, sedangkan komposisi kalori non-protein dari sumber lemak berkisar 30-40%. Protein diberikan dalam bentuk polimerik atau peptid. Kemudian pada formula juga perlu ditambahkan serat. Serat akan mengurangi resiko diare dan mengurangi resiko konstipasi, memperlambat waktu transit pada saluran cerna, dan merupakan kontrol glikemik yang baik. Serat juga membantu fermentasi di usus besar sehingga menghasilkan SCFA. Lalu untuk jenis makanan, pemberian nutrisi internal diantaranya yaitu makanan atau nutrisi internal formula blenderized. Makanan ini dibuat dari beberapa bahan makanan yang diracik dan dibuat sendiri dengan menggunakan blender.
Konsistensi larutan, kandungan zat gizi, dan osmolaritas dapat berubah pada setiap kali pembuatan dan dapat terkontaminasi. Formula ini dapat diberikan melalui pipa sonde yang agak besar dan harganya relatif murah. Lalu kita masuk ke prosedur pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama, untuk alat dan bahannya diperlukan corong, spuit 20 cc, pengalas, bengkok, makanan dalam bentuk cair, air matang, obat-obatan bila ada, klem, stetoskop. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Lalu kita mencuci tangan kita, kemudian mengatur posisi pasien semi-fowler, lalu pasang pengalas, letakkan bengkok, periksa dahulu sisa makanan di lambung dengan menggunakan spuit yang diaspirasikan ke pipa lambung. Kemudian buka klem atau penutup, lakukan tindakan pemberian makanan dengan cara pasang corong atau spuit pada pangkal pipa. Masukkan air matang kurang lebih 15 cc pada awal dengan cara dituangkan lewat pinggirnya. Kemudian, berikan makanan dalam bentuk cair yang tersedia. Kemudian, bila ada obat-obatan, masukkan dan beri minum lalu diklem pipa penduga. Lalu catat hasilnya atau respon pasien selama pemberian makanan. Terakhir, kita cuci tangan setelah prosedur telah dilakukan. Kemudian untuk prosedur pemberian nutrisi secara parenteral, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada bak instrumen, infuset, abuket, handscoon, kasa steril, kapas, standar infus, perlak, tourniquet, plester, gunting plester, bengkok, jam tangan, alkohol swab, dan cairan sesuai advis dokter. Untuk cara kerjanya, pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian desinfeksi penutup botol infus, menusukkan infuset ke dalam botol infus, lalu mengatur tetesan infus ditutup, kemudian menggantungkan botol infus, ruang tetesan diisi setengah, jangan sampai terendam, selang infus diisi cairan, memasang turniket di atas proksimal vena yang akan ditusuk, lalu meletakkan perlak di bawah bagian yang akan ditusuk. Lalu memakai handscoon, menentukan vena yang akan ditusuk bila perlu dipalpasi. Melakukan tindakan antiseptik dengan alkohol swab pada daerah sekitar lokasi penusukan. Lalu meregangkan kulit ke arah distal, menusukkan jarum dengan sudut 20 derajat. Kemudian menahan abuket dan lihat apakah darah keluar, dan menahan jarum dan mendorong abuket. Kemudian melepaskan turniket, menempelkan kasa di tempat penusukan. Kemudian memasangkan selang infus berisi cairan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fiksasi abuket dan selang infus dengan plester, lalu mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi, merapikan pasien, mencuci tangan, dan mencatat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam cairan apa yang diberikan. Baik, sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.